Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang terhormat, mohon izin pada kesempatan ini saya lalu Abdul Hafiz dengan nomor induk mahasiswa 22811300028 akan menyampaikan tugas tentang tujuan pendidikan agama Islam. Jadi, tujuan pendidikan agama Islam yang pertama adalah agar manusia menjadi hamba Allah yang berbakti. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi berdasarkan ayat tersebut, salah satu tujuan pendidikan Islam adalah agar manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerti dan memahami tujuan hidup dan penciptaannya, yaitu untuk menjadi Abdullah atau hamba Allah yang semata-mata diciptakan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan rasa ketaatan itu, maka seluruh aktivitasnya merupakan cerminan dari ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan Islam yakni agar manusia mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujamu dan menyucikan namamu. Maka Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai Al-Quran adalah membina manusia agar mampu menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Walaupun manusia itu diberi amanah sebagai khalifah, diserai tugas dan wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin makhluk lainnya, namun di dalam menjalankan tugasnya, khalifah harus sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pendidikan Islam yakni agar manusia memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian, yang keempat adalah untuk membangun budi pekerti dan demi kebahagiaan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.
Hal tersebut merupakan tujuan pendidikan Islam yang sangat penting karena hal tersebut dapat membangun dan membina karakter, budi pekerti, dan akhlak manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Bapak dosen yang kami hormati, orang Arab pada zaman jahiliyah, mereka adalah umat yang berselisih, terlantar, musyrik, saling berperang dan membunuh. Mereka jahil atau bodoh dalam ilmu agama, hidup seperti binatang. Mereka tidak punya sejarah dan prinsip, dan mereka tidak berakhlak. Maka ketika Rasulullah SAW diutus, beliau membebaskan mereka dan menjadikan mereka menjadi hamba Allah untuk memperbaiki kerusakan akhlak. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Allah pun memuji keluhuran akhlak beliau sebagaimana yang tergambar dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut tentu juga adalah merupakan pembelajaran dan pendidikan, sekaligus merupakan suri tauladan percontohan bagi kita umat Islam, bagaimana kita berakhlak, berbudi pekerti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan, yakni di antara tujuan pendidikan Islam, yang pertama adalah agar manusia menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar manusia mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, agar manusia memiliki ilmu pengetahuan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah membangun budi pekerti umat manusia, memperbaiki akhlak manusia sehingga mereka bisa meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.